Aji Sastro Jendra Yuningrat bukan ilmu yang biasa, karena itu adalah ilmu wadi lah, ilmu rahasia seperti itu. Nah, itu alasan Bathara Brahma dan Bathara Bayu mengutarakan bahwa Prabu Pandu harus dicabut nyawanya dan harus disiksa di neraka seperti. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, ya. Nah, kita melanjutkan cerita yang Mas Gurit pernah sampaikan kemarin ya, Mas Gurit, tentang Prabu Pandu yang melawan Prabu Tremboko. Iya, Prabu Tremboko. Nah, terus Prabu Pandu terkena keris kolonada. Keris kolonada. Lalu ia menderita sakit. Nah, terus bagaimana kelanjutan cerita tersebut, Mas? Iya, Mas. Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita tersebut. Pertanyaannya bagus sekali dari Mas Bayu. Kali ini saya akan menjawab atas pengetahuan saja, Mas Bayu. Iya, Mas. Nah, setelah lakon kemarin saya menceritakan tentang Tremboko dan Pandu berperang dan membuat Tremboko pun mukswa dan Pandu terkena keris dari Tremboko yang bernama Kolonada hingga membuatnya sakit seperti itu. Nah, kelanjutan cerita tersebut begini, Mas Bayu. Nah, setelah Pandu terkena keris Kolonada, ia mengalami sakit keras, Mas Bayu. Jadi sakitnya tidak sembuh-sembuh, mungkin karena pangaribawane keris Kolonada itu tadi, Mas Bayu. Nah, selain itu sembarangan ya, Mas? Ya, karena bukan pusaka sembarangan juga, karena dikatakan kemarin saya juga menceritakan bahwa keris Kolonada dan Pulanggeni adalah pusaka dari negara Astina dan kemarin direbut oleh si Prabu Tremboko. Nah, dan sekarang malah mengenai si Prabu Pandu sendiri seperti senjata makan tuan seperti itu. Nah, setelah terkena keris Kolonada, Pandu mengalami sakit keras, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu di Gajahhoyo, Dhestharashtra itu berada di Kadipaten Gajahhoyo itu menerima kedatangan seorang resi dari negara Astina. Jadi resi kongkonan negara Astina, yaitu Resi Domya, mengatakan bahwa Prabu Pandu itu sakitnya tidak kunjung sembuh dan padahal semakin parah pada saat itu. Akhirnya karena Pandu adalah adik dari Dhestharashtra, Resi Domya tadi meminta si Dhestharashtra untuk pergi ke negara Astina, menjenguk si adik tadi, si Pandu tadi. Lalu si pergi bersama si Gendari menuju ke negara Astina. Nah, setelah itu di tempat lain yang bernama di Kayangan Cokro Kembang. Kayangan Cokro Kembang itu adalah kayangannya Bathara Kamajaya dan Kamaratih atau Bathari Ratih populernya. Pada saat itu sedang memikirkan sakit yang dialami oleh Prabu Pandu itu yang tidak kunjung sembuh itu tadi, Mas Bayu. Jadi itu para Bathara juga memikirkan Pandu karena menurut sepengetahuan saya bahwa Komojoyo tersebut adalah istilahnya Pandu itu momongannya si Bathara Komojoyo, Mas Bayu. Istilahnya titah sing dikasihi Bathara Komojoyo itu tadi dia memikirkan tentang sakit yang dialami Pandu tersebut kok tidak kunjung sembuh. Nah, pada saat itu datang Bathara Brahma dan Bathara Bayu mengatakan bahwa Prabu Pandu itu akan dijabut nyawane, dan akan disiksa di neraka, Mas Bayu. Itu kenapa kok disiksa, Mas Gurit? Nah, pada saat itu alasan Bathara Bayu dan Bathara Brahma mengutarakan bahwa
karena Pandu telah melakukan beberapa kesalahan, Mas Bayu. Telah melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya itu karena telah berani memakai sebutan Dewonoto. Kan Pandu juga mempunyai gelar Pandu Dewonoto. Banyak yang menyebut Pandu Dewonoto yang berarti rajanya para dewa. Kalau Dewonoto itu, nah, istilahnya dia dianggap nerak kasusilan atau sombong lah. Seperti terlalu berani kepada para dewa, terlalu sombong kepada dewa, seperti itu, Mas Bayu. Dan pada saat itu yang kedua, dengan alasan yang kedua, karena si Prabu Pandu itu telah berani mejang Aji Sastro Jendra Yuningrat kepada si Tremboko itu tadi, karena Aji Sastro Jendra Yuningrat itu bukan ilmu yang biasa, karena itu adalah ilmu wadi lah, ilmu rahasia, seperti itu. Itu alasan Bathara Brahma dan Bathara Bayu mengutarakan bahwa Prabu Pandu harus dicabut nyawanya dan harus disiksa di neraka, seperti karena itu, dia Mas Bayu. melakukan beberapa kesalahan tadi ya. Benar sekali, Mas Bayu. Akhirnya Bathara Kamajaya pada saat itu tidak terima. Dia tidak terima jika Pandu harus disiksa, hingga akhirnya terjadi perdebatan di antara Kamajaya, para dewa itu, Komojoyo, Bathara Komojoyo, dan Bathara Brahma dan Bathara Bayu itu akhirnya membuat mereka berselisih paham dan berperang, Mas Bayu. Terjadi peperangan di antara Komojoyo, Bathara Komojoyo, dan Bathara Bromo dan juga Bayu. Melihat geger seperti itu, akhirnya Bathara Narada tadi datang dan memisahkan yang sedang berperang tadi, si Komojoyo dan Bromo tadi, dan mengatakan kepada Komojoyo, si Bathara Narada mengatakan bahwasanya kematian Pandu itu memang sudah saatnya, sudah waktunya. Dan pada itu tidak bisa dihindari. Jadi memang Pandu itu waktunya sekarang ya harus dicabut nyawane, seperti itu. Nah, lalu Komojoyo nantinya akan diberi ngomongan baru, yaitu anak dari Pandu yang nomor 3, Panengahing Pandawa, yang bernama Raden Permadi, Mas Bayu. Terus Komojoyo apakah mau, Mas, itu diberi ngomongan Permadi? Nah, pada saat itu Komojoyo bersedia, mau, Mas Bayu. Akhirnya ikhlas dan lelo lah istilahnya. Komojoyo bersedia, akhirnya dia turun ke Marcapada atau bumi, dia menjelma menjadi seekor macan. Menjelma seekor macan. Nah, ternyata di hutan Krendoyono, di hutan Krendoyono, Puntadewa, Bratasena, dan Permadi itu sedang berdiskusi dan berpikir mencari obat atau jampi untuk sakit yang dialami ayahnya, yaitu Prabu Pandu itu tadi. Jadi ketiga anaknya tadi juga memikirkan bagaimana si ayahnya bisa sembuh itu tadi. Nah, pada saat itu tiba-tiba di setengah perjalanan si Permadi tadi ditubur oleh seekor macan jelmaannya si Komojoyo itu tadi, berperang melawan macan si Permadi tadi, dan macan dipanah oleh si Permadi, badar atau berubah menjadi Bathara Komojoyo itu tadi. Akhirnya menyampaikan pesan bahwa jika nanti Pandu tiada, istilahnya Pandu ora ono, Komojoyo nanti akan mengganti atau nggulawentah si Permadi, maksudnya. Jadi genteni ayahnya tadi. Jadi Komojoyo akan mengasuh si Permadi itu tadi. Terus bagaimana jawaban Permadi? Akhirnya pada saat itu Permadi bersedia dan Komojoyo akhirnya kembali ke Kahyangan, dan pada saat itu datang Residomya tadi juga datang mengabarkan kepada ketiga anak Pandu, yaitu si Puntadewa, Bratasena, dan Permadi, mengabarkan bahwa ayahnya Prabu Pandu tersebut sudah sakit keras, dan meminta ketiga anaknya tersebut, minta ketiga anak Pandu tadi untuk kembali ke kerajaan negara Astina, Mas Bayu. Tapi itu belum dapat obatnya ya? Belum dapat obatnya, karena pada saat itu di negara Astina pun Pandu tadi yang sudah terbaring tidak berdaya sakit tadi dibangku oleh ayahnya, yaitu Begawan Abiyasa. Dibangku oleh Abiyasa, dan di samping-sampingnya dikerumuni istrinya, yaitu Kunti Madrim dan para dayang. Pada saat abdi jadi suasana sedih terjadi pada saat itu, karena menurut cerita sakit yang dialami Pandu itu sudah cukup lama sekali, Mas Bayu. Tidak seorang raja, jadi rakyatnya pun juga ikut sedih karena rajanya pun sakit, seperti itu. Pada saat itu Hyang Yomodipati atau Bathara Yomodipati, Dewaning Kematian, itu datang di negara Astina, namun tidak mau menampakkan dirinya. Namun dia tidak menampakkan dirinya dan merubah wujudnya seperti halus lembut seperti itu, agar tidak diketahui oleh banyak orang yang pada saat di situ. Nah, pada saat itu Prabu Pandu itu sedang sakit keras dan tidak bisa apa-apa tadi, dia pingsan, lalu dibangunkan oleh ayahnya si Abiyasa itu tadi. Dan ketika bangun, si Prabu Pandu tadi teringat pada saat dia pingsan, dia melihat ada cahaya yang berwarna merah putih
merah dan hitam. Bisa dikatakan seperti adalah istilah sasmito atau tanda-tanda akan datangnya kematian seperti itu. Nah, pada saat itu semakin sedih orang-orang yang di situ, juga istri-istri Pandu tadi, karena tidak asing lagi jika orang yang ingin istilah yang akan dijabut nyawanya tadi melihat seperti itu, seperti tanda-tanda atau sasmito itu tadi. Nah, Yomodipati pada saat itu merasa kasihan atas sakit yang dialami si Pandu itu tadi. Jadi dia juga sakit, dia langsung saja membawa Pandu tadi dengan cara dibawa awak sak ragane tadi, dibawa ke kayangan. Jadi sama badannya dibawa ke istilahnya bisa dikatakan mukswa seperti itu. Nah, pada saat itu geger di Kedaton Ngastina mengetahui Prabu Pandu tadi mukswa tadi tidak ada tadi. Geger istri-istri Pandu dan para rakyat juga Punggawa tadi kaget karena Pandu itu seorang raja yang dikasihi dari rakyat Astina. Nah, pada saat itu istri-istri dan Punggawa pun juga tangisan kaget. Nah, akhirnya datang anak-anak Pandu tadi, Puntadewa, Bratasena dan Permadi yang mencari obat tadi datang menanyakan keberadaan ayahnya tersebut, ayahnya si Pandu tadi. Nah, terus melihat ayahnya tidak ada itu gimana Mas? Nah, pada saat itu Abhyasa menjawab bahwa si Pandu tadi telah mukswa di bawah Sang Hyang Bathara Yomodipati ke Kahyangan seperti itu. Lalu Bratasena pada saat itu menanyakan kepada eyangnya, lalu menanyakan apakah dari dulu itu leluhur para Pandawa itu, leluhur Pandu pun jika mati itu apakah seperti itu, dibanjut seperti itu. Lalu Abhyasa pun menjawab tidak pada saat itu. Nah, ternyata pada saat itu Madrim, salah satu istri dari Pandu itu, Madrim tadi diam-diam itu mengunus keris, dia membatak kerisnya, dia membawa keris dan menancapkan ke dadanya hingga membuatnya tewas Mas Bayu. Itu jadi saat itu dia itu langsung bunuh diri karena istilahnya dia belopati terhadap suaminya itu tadi. Belopati itu bisa dikatakan bahwa jika suami mati dia harus mati karena bisa ada suatu perjanjian di antara Pandu dan Madrim, jika Pandu mati, Madrim pun juga mati seperti itu Mas Bayu. Sebentar Mas Grit, sebelum Mas Grit lanjut cerita silakan diminum dulu Mas Grit. Mas Bayu. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran tentang cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, terus kan Dewi Madriman bunuh diri. Terus setelah itu gimana Mas Grit tuh? Nah, akhirnya pada saat itu layone atau mayatnya si Gendari tadi, istilahnya dimakamkan layaknya seorang putri raja seperti itu. Nah, akhirnya Bratasena pada saat itu bersama saudaranya, karena masih teringat akan kejadian yang dialami Pandu ayah tadi, dia bersama Dewi Kunti dan saudara-saudaranya Bratasena tadi pamit kepada eyangnya Abhyasa tadi untuk gugat ke Kahyangan Suralaya. Jadi mereka karena tidak terima atas kematian Pandu yang seperti itu. Nah, lalu pada saat itu ternyata Resi Kanwar itu menitis kepada lidah Bratasena, itu menurut serat Pustaka Raja Mas Bayu. Nah, singkat cerita Abhyasa nglilani mengikhlaskan Bratasena pergi Kahyangan. Sesampainya di Bratasena telah sampai di depan pintu Kahyangan Suralaya, pada saat itu dia dihadang oleh raksasa penunggu gerbang Kahyangan Suralaya bernama Cingkarabala dan Bala Upata. Kedua raksasa itu yang menjaga itu. Akhirnya Bratasena mengutarakan maksudnya ingin bertemu Bathara Guru tadi. Kedua raksasa tadi tidak mengizinkan masa akhirnya terjadi peperangan di antara Cingkarabala Bala Upata melawan si Bratasena itu tadi. Akhirnya Bratasena kalah. Lalu pada situ Semar pun juga datang menurut serat Pustaka Raja, memarah-marahi para dewa itu tadi, si Cingkarabala Bala Upata tadi, karena bisa dikatakan jika dewa itu takutnya kepada si Semar itu tadi. Jadi Semar itu ditakuti para dewa. Ditakuti para dewa, bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya pintu Lawang Seloma Tangkep tadi dibuka. Akhirnya si Bratasena bisa masuk untuk menemui si Bathara Guru itu tadi Mas Bayu. Nah, terus setelah bertemu itu dia itu ngapain Mas? Nah, pada saat itu sesampainya di hadapan Bathara Guru tadi, Bratasena tadi menanyakan tentang kematian ayahnya Prabu Pandu itu, apakah harus seperti itu, apa harus dibanjut dan disiksa seperti itu. Padahal Prabu Pandu itu raja yang baik, dia seorang raja yang bijaksana, siapa saja yang membutuhkan bantuannya dia akan membantu. Nah, dan lain-lain, seorang raja yang istilahnya
raja yang baik ya? Raja yang baik dan kondang seperti itu. Nah, pada saat apakah itu ada kematian Prabu Pandu harus seperti itu? Apa kematian Pandu itu juga wajar kalau seperti itu? Nah, akhirnya Bratasena pun mengatakan kepada si Bathara Guru, jika kematian Pandu memang harus seperti itu, saya ingin mati juga seperti Prabu Pandu seperti itu. Pada saat itu Bathara Guru tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab atas pertanyaan yang diajukan si Bratasena tadi. Bathara Guru lalu kebingungan untuk menjawab, dia mengutus si Bratasena akhirnya untuk pergi ke kawah Condrodimuka untuk menanyakan sendiri atas pertanyaan tadi kepada Suksmani si Prabu Pandu yang dibawa oleh Yomodipati itu tadi, Mas Bayu. Jadi Bratasena disuruh ke kawah Condrodimuka untuk menanyakan sendiri ya Mas Rud? Ya benar sekali. Pada saat itu di pinggir kawah Condrodimuka, Suksma Pandu tadi berada di tangan Yomodipati, sudah berada di tangan untuk nantinya dilemparkan ke kawah Condrodimuka tadi. Namun pada situ menunggu datangnya si Madrim, menunggu Suksmanya si Madrim tadi lah. Ketika sudah sampai, akhirnya Suksma tersebut dilemparkan ke dalam kawah tadi oleh si Yomodipati, dimasukkan ke kawah Condrodimuka itu tadi. Nah, pada saat itu bersama dengan datangnya si Bratasena melihat Suksma yang dilemparkan ke kawah tadi, Bratasena akhirnya melompat, Mas Bayu, melompat untuk nututi, istilahnya nututi Suksmane bapaknya tadi, Prabu Pandu tadi. Namun pada saat itu bisa digondeli karena digondeli oleh si Semar, karena Semar pun takut jika Bratasena masuk ke kawah Condrodimuka dia bisa hancur lebur kan, seorang kawah. Semar, ya? Nah benar sekali ya. Akhirnya digondeli oleh si Semar karena si Bratasena tadi sudah nekat, istilahnya dia sudah nekat ingin bertemu dengan Pandu tadi. Akhirnya Bratasena malah melepaskan ikatan yang dianu Semar itu tadi, dia menceburkan diri ke dalam kawah Condrodimuka tadi, ke dalam kawah tadi. Namun anehnya pada saat itu Bratasena pun tidak mati, Mas Bayu. Tidak mati, Mas Rud. Nah, tidak mati. Masih hidup ya, Mas Rud? Masih hidup. Lalu pada saat itu singkat cerita Bratasena tadi bertemu dengan Suksmane bapaknya tadi, Suksmane ayahnya si Prabu Pandu tadi bersama ibunya tadi. Lalu Bratasena mengajukan pertanyaan pada saat itu, dan Suksmanya si Prabu Pandu tadi menjawab, namun hanya lewat suara, berwujud suara, mengatakan bahwa Bratasena harus tetap hidup. Bratasena harus tetap hidup, istilahnya ngayomi karo ibune Dewi Kunti dan saudara-saudaranya Pandawa itu, dan disuruh untuk kembali ke negara Astina, menjaga negara Astina. Dan juga si Prabu Pandu tadi mengutus untuk si Bratasena mencari lisah tolo atau minyak tolo, agar nantinya menambah kekuatan dan kasekten juga kadigdayane si Bratasena, agar nantinya dia bisa melindungi keluarganya termasuk Ibu Kunti dan saudara-saudara, juga negara Astina, bahkan bisa melindungi dunia seperti itu. Akhirnya si Bratasena pun sadar dan kembali naik dari kawah tadi. Setelah itu dia mengajak Dewi Kunti beserta adik-adiknya kembali ke negara Astina, masuk untuk mencari Lengotolo tersebut. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang mukswane Prabu Pandu bersama dan juga Madrim yang lampus diri atau Bilopati mengikuti Prabu Pandu itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Rud atas Mas Bayu. Tadi. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Mas Gurit bisa lanjut lagi di episode selanjutnya, Mas. Siap, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah musuhnya Prabu Pandu bersama Dewi Madrim yang Bilopati. Nah, mungkin itu tadi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.